Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya disebutkan bahwa hal itu berbicara juga tentang berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nikmatnya itu adalah penciptaan kamu. Siapa? Ya kamu, manusia. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah telah menciptakan manusia dari nutfah, tetapi anehnya dia menjadi musuh yang nyata. Padahal Allah menciptakan manusia itu bukan untuk menjadi lawan, tetapi untuk menjadi hambanya. Tapi kadang orang tidak sadar bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan berbagai prosesnya, dari awalnya sebagai nutfah, kemudian jadi manusia. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u. Juga nikmat yang keempat dari Allah adalah binatang ternak. Dalam binatang ternak itu ada bulunya. Kalau di sebagian negara itu bulunya dipakai untuk pakaian. Wa manafi'u, dan berbagai manfaat. Wa minha ta'kulun, dan dari binatang ternak juga sebagian digunakan untuk makanan. Kemudian sekarang juga ada sate kambing, sate domba, dan sebagainya. Itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk manusia. Walakum fiha zamalun, dan untuk kalian dalam binatang ternak itu ada keindahan. Hina turihuna wa hina tasrohun. Ketika binatang ternak itu dimasukkan ke kandang atau binatang ternak itu dilepaskan ke tempat untuk mengembala, itu ada kesenangan tersendiri secara psikologis bagi orang yang memiliki binatang ternak, karena dia bisa melihat iring-iringan binatang itu ketika masuk dan keluar kandang atau ketika di tempat pengembalaan. Itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya orang ketika melihat binatang ternak itu ingat kepada Allah. Wa tahmilu asqalakum ila baladilam takunu balighihi ila bisikil anfus. Dan salah satu kegunaan binatang ternak adalah membawa barang-barang yang berat yang tidak bisa diangkut oleh kita kecuali dengan susah payah. Kalau dulu ini konteksnya adalah ketika turun ayat Quran. Kalau sekarang mungkin udah ada pesawat terbang, itu juga nikmat dari Allah. Ada mobil, motor, dan sebagainya. Kalau dulu kendaraan itu kan menggunakan unta, kuda. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang Allah manusia lupakan. Inna rabbakum laraufur rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah yang maha pemurah dan maha pengasih. Rauf artinya santun, lembut. Bagaimana tandanya? Ya Allah memberikan nikmat yang banyak itu tadi, mulai dari penciptaan manusia sampai dengan binatang ternak dengan berbagai kegunaannya. Wal khayla wal bigola wal hamira litarkabu hawajinah. Juga kuda, bagol, dan keledai untuk kalian tunggangi, dan juga untuk perhiasan atau kesenangan bagi kalian. Banyak orang yang hobi mungkin sampai sekarang kuda dan keledai, kuda kecil, juga bagol, ya. Itu adalah nikmat dari Allah, sebagian daripada binatang ternak. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah juga menciptakan berbagai binatang atau makhluk-makhluk Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Banyak sekali binatang yang mungkin tidak diketahui oleh sebagian orang. Walallahi qasdus sabil wa min hazair, dan kepunyaan Allah lah jalan yang lurus dan juga ada jalan yang bengkok. Qasdus sabil, qasdu artinya bisa diartikan pertengahan atau lurus. Dia sampai kepada tujuan. Kalau misalnya dalam perjalanan kita dalam kendaraan mau kemana, itu kan ada tujuannya. Maka itu adalah qasdus sabil. Ketika kita berjalan pasti sampai kepada tujuan. Setiap orang itu ingin ke surga, pasti itu. Setelah meninggal dia ingin ke surga. Tapi apakah sampai ke surga atau tidak? Min hazair, kata Allah. Ada juga jalan yang bengkok. Jadi meskipun orang tahu ada jalan yang lurus, kadang-kadang dia ingin mencari jalan yang bengkok, bukan jalan yang sesungguhnya. Dan jair itu tentu tidak akan sampai kepada tujuan. Dia jalan terputus. Walaupun pikirannya dia ingin ke surga, tapi jatuhnya ke neraka. Itu zair. Walau salahadakum azmain. Kalau Allah menghendaki, tentu kalian dipimpin untuk memberi petunjuk semuanya berada dalam jalan yang benar. Tapi kenyataannya kan tidak. Meskipun ada jalan yang lurus dan ada jalan bengkok, nyatanya ada saja orang yang berada dalam jalan yang bengkok. Nah, itu semua adalah dalam ma'isyatullah atau kehendak Allah. Ini yang harus dipahami ketika Allah terus memberikan penjelasan tentang nikmat-nikmatnya. Tapi tidak banyak orang yang sadar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.